Kabar mengejutkan datang dari industri tekstil dalam negeri. Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus Jawa Tengah Selasa 22 Oktober 2024 menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Pilot. Putusan Pilot itu berkaitan dengan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh PT Indo Barat Rayon yang merupakan kreditur dari 4 perusahaan tekstil yakni PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya. Lantas, bagaimana sebenarnya riwayat Sritex, raksasa kain yang pernah merajai industri kain masa Orde Baru tersebut? Sritex didirikan pada 1966 oleh HM Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo. Pada 1968, Sritex membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo. Pada 1978, perusahaan itu terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas atau PT. 4 tahun kemudian, perusahaan mendirikan pabrik tenunnya yang pertama. Bisnis Sritex itu makin berkembang hingga pada 1992 bisa memperluas pabrik dengan 4 lini produksi dalam satu atap di Kabupaten Sukoharjo, yakni pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, dan busana. Pada 1994, bendera Sritex makin berkibar dengan merambah pasar ekspor yang cukup luas. Salah satunya, perusahaan tersebut menjadi produsen seragam militer untuk Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan tentara Jerman. Sritex bahkan memasok seragam militer untuk 33 negara. Sementara di lini mode, produk Sritex digunakan industri mode kelas dunia seperti Guess dan H&M. Bahkan badai krisis moneter yang menghantam perekonomian nasional pada 1997-1998 pun dilalui Sritex dengan selamat. Hanya 3 tahun berselang, pada 2001 perusahaan itu menikmati pertumbuhan 8 kali lipat dibandingkan waktu pertama kali terintegrasi pada 1992. Pada 2013, Sritex mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia BEI dengan kode SRIL. Namun BEI melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham SRIL sejak 18 Mei 2021. Sritex tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga diakui secara internasional berkat komitmennya terhadap kualitas dan inovasi. Pada tahun 2016, perusahaan ini menerbitkan obligasi global senilai 350 juta dolar AS yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan potensi pertumbuhan Sritex di masa depan. Sritex dengan kantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah hingga kini masih mempekerjakan sekitar 14.112 karyawan dan mendukung hampir 50.000 pekerja dalam grup Sritex, serta berbagai usaha kecil menengah yang bergantung pada rantai bisnis perusahaan ini. Adapun dalam kasus pemailitan Sritex, PT Indo Barat Rayon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus untuk mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya telah diputuskan melalui putusan homologasi. PT Indo Barat Rayon menuntut pembatalan perdamaian karena 4 perusahaan termasuk Sritex dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Namun meski dinyatakan pilot, General Manager HRD Sritex Group Haryo Ngadiono mengatakan bahwa semua perusahaan di bawah Sritex masih berjalan normal. Pihaknya meminta seluruh karyawan tetap bekerja seperti biasa dan tidak perlu memikirkan putusan tersebut karena sudah ada yang menangani. Terkait gugatan pilot yang diajukan PT Indo Barat Rayon, PT Sritex menduga ada motif persaingan bisnis di baliknya. Sebagai langkah hukum, Sritex telah mengajukan kasasi guna memperjuangkan kepentingan para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok yang selama lebih dari 58 tahun mendukung perusahaan. Itu pabrik masih berjalan normal ya. Jadi kita tunggu, kita masih melakukan tadi upaya-upaya yang terus kita lakukan. Kita ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi masih berproses. Karena memang mekanismenya begitu, ya kita ikuti. Gitu. Tapi pabrik masih berjalan normal. Masih berjalan. Memang kemarin ada sempat berita-berita, karena resah juga. Tapi kita kumpulkan, kita beri penjelasan bahwa proses hukum biar jalan, kita bekerja seperti biasa, tetap berjalan. Nah, di tengah badai yang melanda Sritex kali ini, tentu kita berharap solusi terbaik bagi semua pihak bisa tercapai. Apalagi ada nasib sekitar 50.000 karyawan yang bergantung padanya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri meminta Sritex untuk tidak buru-buru melakukan PHK usai dinyatakan pilot dan menunggu putusan resmi dari Mahkamah Agung.
Bagaimanapun, Sritex diharapkan masih dapat berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.